Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kepada kita semuanya berbagai karunia nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan salah satu kewajiban, yaitu salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk duduk bersama di tempat yang mulia ini, untuk bersama-sama mengikuti taklim yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Kamal Hakim MM dengan kajian hadis Arba'in Nawawi. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Marilah kita memperbanyak bersalawat kepadanya dengan harapan semoga kita semuanya termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran Suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas anugerah berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan juga kita memohon semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, tetangga dan lingkungan sekitar kita. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini, jika di antara ada saudara kita, keluarga dan lingkungan kita yang kurang sehat atau sedang sakit, kita sama-sama doa dan mendoakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan Allah menyembuhkan penyembuhnya dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadihi ni'ati wal ibadati sholihah bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, nanti di penghujung taklim mohon sisakan waktu barangkali ada di antara jamaah yang ingin menanyakan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sayyidul Kauni Syafi'una
Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أسئلة أمور وهبهم سبلا إلى الصلاة وإخلاصا لشعبه Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat min tawfiqihi tathaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. اللهم علمنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وبعد para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim setiap pekannya. Pada pekan ini pada hari Sabtu kita bahas kitab Arba'in An-Nawawi. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ini merupakan pertemuan pertama ya setelah dengan kami tawakuf ya, sebelum terakhir salat sebelum Ramadan jadwal saya, maka kita belum bertemu secara fisik dan saat ini walaupun sudah berakhir bulan Syawal kami tetap mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa antum khair. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata atau yang kurang berkenan dimaafkan seluas-luasnya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada hadis Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif fi kitabihi wa adam naqabihi wa bi barakati ilmihi wa bikum fi damaini amin. Al-hadithu as-sadisu wa ishrun. Hadis yang ke-26. Al-islahu bainan nasi wal adlu fihi. Memperbaiki, mendamaikan di antara manusia dan berbuat adil kepada mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian dari tubuh manusia itu harus baginya, wajib baginya sedekah. Kullu yaumin tatlu fihi syamsu. Dan ini harus dilakukan ya, setiap hari sejak matahari terbit. Ta'jilu bainasnaini shadaqah. Sedekah yang bisa diberikan diantaranya ya, mendamaikan dua orang yang berselisih. Itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula bidabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah. Menolong seseorang mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraan itu adalah sedekah. Wal kalimatu at-thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah di mana kita berjalan dengan langkah tersebut ila sholat, untuk melaksanakan sholat. Jadi setiap langkah dari rumah kita masing-masing masjid ini ya, untuk melaksanakan sholat itu adalah sedekah. Wa tumitul adha an tariqi shadaqah. Dan menghilangkan yang membahayakan di jalan itu adalah sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahamiyatul hadis min a'zami ahdabil Islam wa ghayatihi jama'a qulubil muslimina wa ikhtilafiha. Dari keagungan tujuan daripada agama Islam adalah menyatukan hati setiap muslim, menyatukannya, mendamaikannya. Tadi dalam dua hadis ini diberikan judul ya, mendamaikan ya, di antara manusia. Ya, kita memperbaiki hubungan yang renggang di antara dua orang. Ya. Tetapi hadis ini sangat berkaitan juga dengan sedekah. Wa iqramu kalimatil haqqi bainihim wa taqwiyati syaukati. Dan untuk ya, menegakkan kalimat yang adil di antara mereka dan menguatkan akan hubungan ini. Jadi menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, iqamatul haq. Jika ada orang berselisih, maka potensi kita itu sana untuk mendamaikan dua orang ini. Dan apabila kita bisa melakukan itu adalah imbalannya dan jaraknya pahala sedekah. Jadi sedekah tidak melulu ya, tidak hanya dengan harta
atau materi. Banyak cabang daripada sedekah. Tadi disebutkan di awal, yang pertama adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Wa zuhuruhum ala aduwillahi wa aduwihim, dan memperlihatkan akan ala aduwillah, terhadap musuh Allah dan musuh mereka. Jadi kita saling mendamaikan, khususnya ya, di antara kita kaum mukminin. Jangan malah ya, memecah belah umat, memecah belah ya, saudara seiman. Maka kita diperintahkan untuk saling memperbaiki, untuk saling mendamaikan dua orang yang berselisih, khususnya adalah kaum muslimin. Wa hadhihi al-ahdab wal ghayat la tatahaqqaqu illa bitanasur wa ta'awun wa takaful. Maka tujuan daripada agama kita ini tidak akan terwujud kecuali dengan bekerjasama. Ya. Dan ini sesuai wa hadha hadis an-nabawi asy-syarif yashabu bidzalika bima yaqulaihi min al-qawl wal amal. Ya, sesuai dengan hadis ini, sesuai dengan qaul Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Fikih hadis lumayan syu'ilaihi. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, al-qudratu al-ilahiyatu bi khalqi izam al-insan wa mafasilihi. Yang pertama adalah kemampuan Allah dalam menciptakan struktur tubuh manusia, khususnya tubuh kita ini terdiri dari banyak tulang dan banyak persendian. Persendian itu untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain. Dalam jari kita ini ada tulang-tulang, ya, dan ini terhubung dengan persendian. Ya. Tadi itu sebutkan ya, bahwa kullu sulama, ya, sulama ini adalah sendi yang menghubungkan setiap tulang. Khalaqallahu al-insana bi ahsani taqwim wa ja'ala a'dha'ahu wa masami'ahu bi ghairi ibda' wa tanzih. Merupakan ya, satu kebesaran Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Ada organ tubuh dalam tubuh kita ini ya, yang sangat luar biasa sistemnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa as-salamah di sini al-mafasil terdiri dari salasumiyah wasittun. Dalam hadis yang terpisah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa persendian yang ada dalam ya, organ tubuh kita itu sebanyak 360. Dan ini membuat takjub
ilmu kedokteran modern. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa persendian yang ada dalam tubuh kita itu ada 360. Rasulullah tidak belajar ilmu kedokteran, belum ada dulu. Tapi ini khabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuktikan kafir. Dan betul, ya. Itu sekarang kalau di browsing dicari tentang persendian yang ada dalam tubuh manusia dan ilmu kedokteran itu dirinci, ya, dari ujung kaki sampai kepala. Dan benar jumlahnya adalah 360. Jadi seluruh persendian yang ada dalam tubuh kita ini disebutkan secara jelas oleh Rasulullah SAW sebanyak 360. Kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap tulang ini kalian menghubungkan, ya, persendian. Nah, disinilah bahwa Rasulullah SAW tubuh kita yang terdiri dari 360, ya, sendi ini harus kita sedekahkan. Terbayang-bayang, ya, sendi kita dalam tubuh ada 360. Bisa dalam sehari kita bersedekah dengan, ya, jumlah 360 kali. Maka banyak cabang sedekah yang bisa kita lakukan. Secara materi bisa tadi mendamaikan dua orang yang berselisih, mengangkatin, ya, membantu mengangkat barang, ya, seseorang yang akan naik kendaraan. Ya, kalau dulu naiknya onta, ya, naiknya kuda, naiknya, ya, himar, keledai, dibantu diangkatkan. Ya, kalau kita di sini mungkin, ya, naik ojek, naik, ya, kendaraan umum, ya, dibantu diangkatkan. Itu juga berbentuk sedekah. Setiap perkataan baik itu adalah sedekah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, menyingkirkan, ya, sesuatu yang membahayakan di jalan. Ada paku, pecahan beli, ya, ada dahan yang menghalangi jalan, diambil, itu juga bernilai sedekah. Nah, setiap langkah kita melaksanakan sholat, ya, itu setiap langkahnya itu sedekah. Maka yang paling utama di sini yang rumahnya paling jauh. Karena apa? Langkah, ya, dari rumah ke masjid ini semakin jauh, maka semakin banyak pahala sedekah yang dia dapatkan. Jadi 360 persendian dalam tubuh kita ini harus kita sedekah. Ya. Dan dalam hadis yang lain, kalau kita hitung, mah kita nggak bisa nih dalam sehari bersedekah nilainya dengan 360. Ya. Jalan kaki kita ada nggak? 300 langkah dari rumah ke sini. Ya, dihitung aja nanti. Kalau dihitung, ada ya? Ya, kayak dari subuh sampai isya jangan lepas, jalan kaki terus. Ya, karena setiap langkah itu menuju masjid untuk melaksanakan sholat itu kan sedekah. Ya. Dan nanti ada penjelasan lain, ya, untuk kaitan dengan sedekah ini. Jadi Allah itu menciptakan organ tubuh manusia itu bi ahsan taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Ya. Semua ada hikmahnya. Kenapa
telinga kita adanya di sini. Ya, ada di samping kanan dan samping kiri. Ya. Kalau kita berpikir, kenapa hidup kita ada di sini? Ya. Coba posisi hidup sama posisi telinga ditukar, kan repot Pak ya? Ya. Maka Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk dan organ tubuh yang ada dalam tubuh kita, masya Allah. Ya. Ini baru persendian 360. Ya. Belum lagi ya, saraf-saraf yang menghubungkan ya, dari jantung seluruhnya kepada tubuh kita. Ada satu saja yang tersendat, maka ya, luar biasa beratnya. Ya. Saluran darah kita, saraf kita, ya, ketika tersendat, ya, faktor ya, penyakit gitu ya, maka untuk mengembalikan lagi sulit. Ya. Itu menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan kita manusia bi ahsan taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Oleh karenanya, hal kedua yang harus kita lakukan adalah asyukur ala salamatil a'dha. Kita harus bersyukur atas kesehatan ya, organ tubuh kita. Ya, tadi kalau ada yang satu saja, ya, satu saraf saja, yang tersendat ya, aliran darahnya, wah masya Allah berat. Ya. Sekarang ada istilah ya, masakan kering ya, untuk melancarkan aliran darah dari jantung ya kemana gitu ya. Kalau sudah nggak bisa lagi nanti istilahnya pakai kedokteran bypass dan lain sebagainya. Masya Allah, itu bukan sesuatu yang murah ya. Maka oleh karena itu kita harus bersyukur atas kesehatan tubuh kita ini. Ya kalau dirinci, masya Allah luar biasa, banyak sekali ya organ tubuh kita ini ya, yang Allah berikan fungsi. Satu fungsi tidak berjalan, maka akan mengganggu aktivitas kita. Maka oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salamatal a'dha'i jismil insan salamatu hawasihi wa izamahu wa mafasihi nikmatun kabiratun tatahaqqaq mazid syukri lillahi ta'ala. Bahwa kesehatan organ tubuh manusia ya, kesehatan panca inderanya ya, penglihatan kita, pendengaran kita ya, rasa kita ya, itu adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Tulang yang ada dalam tubuh kita, persendian yang ada dalam tubuh kita, masya Allah, itu adalah ya, kenikmatan kesehatan yang sangat luar biasa. Ya. Saya Fakir pernah merasakan Allah berikan ya penyakit ya, bahasa kitanya serap dijepit lah ya. Saya 3 bulan itu tidak bisa dulu Pak seperti ini. Aktivitas saya tidur berbalik. Yang awal-awal ketika akan mengisi kajian di sini, Allah berikan pada saya saat menjepit dulu Pak tidak bisa. Saya sampai ke bawah mimpi bisa duduk, bisa hadir di majelis ilmu sampai seperti itu, saking kangennya 3 bulan.
fungsi saja, satu syarat kejepit. Ya. Segala ikhtiar saya lakukan, ya, dari medis, kemudian sampai yang herbal, gitu ya, tradisional semua saya lakukan. Dan alhamdulillah Allah berikan ya, kesembuhan ya, dengan izin Allah. Nikmat luar biasa. Maka nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita ini nikmat ya, terbesar, lebih besar daripada materi. Ya. Orang uangnya banyak, materi banyak, tapi sakit, satu aja diambil. Ya. Tidak berfungsi saluran ya. Sarafnya misalnya dari jantung ke otak atau mana, maka berat sekali. Tidak usah berat-berat. Nikmat kita ya, dalam mengunyah, misalkan gigi kita ada yang goyang, bahasa kamunya otek gitu ya. Itu makanannya susah ya Allah. Maka oleh karena itu kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anwa syukri. Dan ada beberapa syukur yang bisa kita lakukan. Yang pertama syukur wajib. Syukur wajib yang harus kita lakukan apa? Wa ayyatiya bi jami'il wajibati wa yatruka jami'il muharramati wa waqafun bi syukri ni'matis sihha was salamul a'la wa ghayriha minan ni'am. Maka syukur yang pertama yang wajib yang kita harus lakukan terhadap nikmat yang Allah berikan, khususnya tadi kesehatan organ tubuh kita, ya. Apa itu? Melaksanakan seluruh kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sholatnya ya, ditingkatkan, dibaguskan, ditambah jangan hanya sholat wajib, tambah juga sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah ini sebagai penambah nanti kalau sholat wajib kita ya kurang sempurna. Misalkan ya kita sholat ya, tidak selamanya berjamaah di masjid. Kita sholat sendiri misalkan di rumah, sholatnya kurang khusyuk, ya. Karena kalau sholat sendiri biasanya banyak dapat dari bisikan setan, digangguin gitu. Maka sholat sunnah itu menjadi penambah, ya, dari sholat-sholat wajib kita yang kurang sempurna. Kemudian meninggalkan seluruh perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syukur wajib yang harus kita lakukan. Ya. Alhamdulillah ya Allah, Allah memberikan kesehatan kepada kita. Ya. Maka dengan kesehatan ini laksanakan ketaatan. Ya. Kita ramaikan, kita makmurkan masjid kita, hadiri majlis-majlis ilmu, kegiatan-kegiatan ya yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan, dengan ketaatan yang kita lakukan. Dan ini merupakan apa? Bentuk syukur terhadap nikmat atas ya organ tubuh yang Allah berikan kesehatan ini. Ya, tentunya seiring dengan bertambah umur, ya fungsinya akan semakin melemah. Ya, kekuatan kita secara fisik tidak akan sama. Ya, sekarang ya, tentu orang usia 50 dengan usia yang 20 berbeda, yang 60 dengan yang 30 berbeda. Ya. Karena apa? Sudah Allah janjikan ya, bahwa ketika Allah memanjangkan umur kita, maka konsekuensinya ya, ciptaan yang Allah berikan itu akan Allah kembalikan lagi seperti semula. Ya, awalnya kita dari
seorang bayi yang lemah, kuat dan nanti lemah lagi seperti bayi. Ya. Maka fungsi ini akan terus berkurang. Maka selama tubuh kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Kemudian yang kedua, asyukur mustahab, syukur yang merupakan sunnah yang kita lakukan. Wa huwa ayyamal abdu ba'da adai faraid wa tinabil muharramat bin nawafil ta'at. Wa hadhihi darajat sabiqil muqarrabin li syukril khaliq azza wa jalla. Maka syukur yang disunahkan untuk menunjukkan rasa terima kasih kita, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya atas anugerah kesehatan pada organ tubuh kita, ya, itu adalah seorang hamba melakukan yang diwajibkan dan menjauhkan yang diharamkan, kemudian binawafil ta'at, dilanjutkan dengan ketaatan yang merupakan perbuatan sunnah. Ada satu amalan sunnah, kalau kita lakukan ini maka bisa mengcover ya sedekah yang harus kita lakukan setiap hari terhadap 360 persediaan. Apa itu? Rakaatan minat duha, sholat duha 2 rakaat itu bisa menjadi sedekah terhadap tadi 360 persediaan yang ada dalam tubuh kita setiap hari. Sholat wajib sudah kita lakukan, yang diharapkan oleh Allah kita jauhkan. Maka ibadah sunnah yang baik khususnya untuk hal ini, karena kata Rasulullah setiap persediaan kita ini harus disedekahkan. Maka kan kita tidak bisa setiap hari ya menghitung misalkan ya, sedekah yang kita lakukan apakah sudah sebanding dengan 360 persediaan yang Allah berikan kesehatan pada kita. Susah. Maka untuk melihat hal tersebut, yuzabihi rakaatan minat duha, kita bisa melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Maka pahalanya itu menjadi sedekah, pahala sedekah terhadap 360 persediaan yang Allah berikan kesehatan pada kita setiap hari. Sempatkan sholat duha. Ya, tentunya waktu duha ya, ada beberapa waktu gitu ya. Yang paling bagusnya ketika tergelincir matahari yang sudah menampakkan cahayanya. Jadi ulama mengatakan 3 hal, ya 3 waktu gitu ya. Dari sejak subuh itu nggak boleh tuh. Ya, sholat subuh itu bisa awal duha itu. Ya, 2 rakaat. Bagusnya ya kira-kira indah ya, nuzul ketika sudah mulai naik sekitar jam 9 gitu ya, bagus sampai menjelang zuhur kira-kira jam 11. Tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja, dan itu bernilai pahala sedekah terhadap organ tubuh yang Allah berikan kesehatan kepada kita. Ya, kalau tadi dihitung ya rumah saya dekat dari masjid, sholatnya kalau itu wah sampai 300 ya. Atau kita nggak bisa setiap hari mendamaikan orang yang berselisih, atau kita tidak bisa setiap hari ya menghilangkan bahaya di jalan, tidak bisa ya membantu mengangkatkan barang orang gitu. Maka bisa kita laksanakan dengan 2 rakaat ya sholat duha. Nah di sini Allah sedekah bermazkur bil hadis ini bahwa ya di sini tadi disebutkan dalam hadis ini bahwa yang saya sebutkan tadi bahwa ya bentuk sedekah ini tidak hanya terkait dengan materi. Dalam hadis ini disebutkan ya yang pertama tadi
mendamaikan dua orang yang berselisih. Maka ada kawan kita, ada saudara kita yang berselisih, kita jadi penengahnya. Ya, mungkin disampaikan cara kita misalkan, ya, dengan cara yang bermacam, ya. Mungkin karena berbohong gitu ya, tapi bohongnya untuk kebaikan. Ya, A dengan B berselisih, C datang, ya, kata C ke A, ya, si B, ya, meminta maaf atas segala kesalahannya, padahal si B nggak ngomong. Kemudian dibalik ke yang A, ya, yang B sampaikan oleh C ini, si A ini mohon maaf, ya, apabila pelakunya yang sebelumnya menyakitkan, ya, minta maaf, ya. Mau ketemu, dia yakin, ya, kapan? Akhirnya ketemu tuh, karena sama-sama saling katanya udah diminta maaf, dipertemukan, akhirnya terjadi, ya, damai. Maka mendapat pahala sedekah dalam hal ini, bos. Ya, bohong ini diperbolehkan untuk kebaikan, ya. Bukan sebaliknya, malah, ya, merenggangkan hubungan seseorang, ya. Maka mengadu domba dan namimah itu termasuk, ya, dosa, ya. Yang besar juga itu kalau kita malah, ya, membenturkan dua orang yang damai malah jadi berselisih, ya. Kemudian dikatakan i'anatul rajuli bidabati, tadi membantu mengangkatkan barang, ya. Ada orang yang menyeberang jalan sakit, membantu itu, kaitannya meringankan beban orang, ya. Termasuk kalau di ruang kita, ya, kita bersih-bersih, ya, selokan yang ada di depan rumah kita, ya, kita lancarkan, dapat pahala sedekah itu. Ya. Sampah ditempatkan pada tempatnya, kan itu membantu pekerjaan, ya, para, ya, pegawai yang, ya, petugas yang mengangkat sampah, gitu, meringankan. Ya. Kalimat thayyibah, ya, perkataan yang baik, ini juga termasuk, ya, sedekah. Di antaranya tashmidul atis, kita doain orang yang bersin, ya, orang yang bersin, tapi syaratnya dia harus mengucapkan alhamdulillah, yarhamullah, ya. Ketika kita mengucapkan Allah, itu kita mendoakan saudara kita, sekaligus kita mendapatkan pahala sedekah. Wal bad'u bis-salam qurbu, bertemu dengan saudara kita, teman kita, ya, mengucapkan salam, assalamualaikum, ya, kemana ini, ya, assalamualaikum, kemana ini, ya, itu juga mendapat pahala sedekah. Waradduhu, menjawab juga, waalaikumsalam, ini ada perlu, ya, depan, ya, belanja berapa, dapat pahala juga sedekah, ya. Itu termasuk apa? Perkataan yang baik. Wal baqiyatus sholihah, dan tentunya, ya, perkataan-perkataan yang lain juga, ya. Dalam thayyibah ini, ya, bisa istighfar, tahmid, ya. Dalam hadis yang sebelumnya kita baca, itu bisa tahmid, itu juga kalimat thayyibah, ya. Kemudian tentunya al-mashy ila shalah, berjalan untuk melaksanakan salat, ya. Tentunya kalau jalan masjid gitu, ya, sholat masjid, masalah sholat, itu setiap langkahnya kita dinilai apa? Sedekah. Kalau jauh Ustaz gimana? Naik motor, naik mobil, ya, dapat nggak pahalanya? Ya, pahala dari yang kita beli itu, dari apa? Dari bahan bakar tentunya,
Jadi setiap tetesan bahan bakar untuk kita menuju sholat itu mendapatkan pahala. Gitu. Ya tentunya kalau lingkungan kita di sini, ya afdalnya tentu ya jalan kaki. Ya sejauhnya semana sih ya. Kecuali kalau di HI, contoh lupa gitu ya, jauh, ya cukup. Kalau satu lingkungan saja ya jalan kaki. Ya. Itu penelitian olahraga yang paling menyehatkan dan paling murah meriah adalah jalan kaki, dan ini mulai ditinggalkan kita. Ya. Ini orang yang jalan kaki itu, masya Allah, Allah berikan ya kesehatan lebih bagus. Lihat, ya orang-orang tua kita, ya orang-orang yang ada di pedesaan, sering jalan kaki lebih sehat, gitu ya. Apalagi ini untuk berjalan untuk pelaksanaan sholat. Wa imaratul adza an-tariq, menghilangkan yang membahayakan di jalan. Tadi ada paku, ada apa gitu ya, disingkirkan. Itu merupakan sedekah yang bisa kita lakukan. Nah ya, selanjutnya sholat duha tunsih bi syukri salat al-afdal. Nah ini tadi saya sebutkan bahwa dengan sholat duha cukup 2 rakaat itu bisa menjadi sedekah seluruh organ yang tadi yang disebutkan sampai 360 persendian dalam tubuh kita yang wajib kita sedekah setiap hari, kita bisa ya, laksanakan sedekah ini dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Alhamdulillah, ini alhamdulillah ya ala ni'amihi syukur. Jadi kita ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ya, rasa syukur yang Allah berikan pada kita tadi. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada kita nikmat, maka sebagai bentuk syukur itu hal lagi, syukur yang wajib maupun syukur yang sunnah. Dan beberapa ya, bagian dari syukur ya tentunya ya, yang bisa kita lakukan yang sunnah tadi. Yang selanjutnya, yang terakhir, ikhlasul niyati lillahi ta'ala fi jami' shadaqah, yang merupakan satu hal paling urgen yang sangat penting adalah mengikhlaskan niat kita karena Allah Ta'ala atas seluruh sedekah yang kita lakukan. Ya. Sedekah materi, sedekah tadi jalan kaki, sedekah ya, menambahkan 2 orang yang berselisih, ya, sedekah kita berkata yang baik, sedekah menghilangkan sesuatu yang membahayakan di jalan, dan seterusnya. Masih banyak cabang sedekah yang lain. Ini harus kita lakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, kalau niatnya melenceng, ya kita hanya dapat capeknya aja gitu. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, kita niatnya apa? Dan sedekah karena Allah Ta'ala, bukan dibilang wah rajin banget nih membersihkan jalan gitu ya, biar dikatakan orang yang rajin. Berangkat ke masjid, ya niatnya mau sholat, ya mau berkomunikasi dengan Allah, mau melaksanakan kewajiban kita, nggak ada hal-hal yang lain. Mau dibilang dia orang alim, orang soleh, ya agar dipuji di antara manusia, jadi ya hilangkan itu semua. Kita ibadah itu betul-betul karena yang mengharap ridho, ya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita lakukan. Dan inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam sedekah, ya, bahwa bukan berarti terbatas sedekah pada beberapa hal tadi yang disebutkan. Masih banyak yang lain, hadis-hadis yang lain ya, yang bentuk sedekah. Maka setiap sedekah ini tentunya ya, harus kita lakukan setiap hari. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk
tidak bersedekah setiap hari, karena cabang sedekah sangat banyak, gitu ya. Jangan sampai terlewatkan dalam satu hari pun dalam diri kita untuk ya melaksanakan sedekah, gitu ya. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini ya, seperti mungkin kecukupkan. Bila ada pertanyaan nanti dipersilakan. Silakan, ada yang ingin bertanya dari bapaknya? Dari ibu ada ya? Oh, dari bapak satu, ibu satu ya, biar hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan Pak Ustadz bahwa sedekah itu bukan hanya materi aja, bukan hanya dengan materi saja, menolong orang yang berselisih dan yang lain-lainnya yang bersifat kebaikan, itu namanya sedekah juga. Yang saya mau tanyakan, bagaimana seorang profesi menolong orang tapi mencari keuntungan dari orang tersebut demi pekerjaannya, begitu Ustaz. Terima kasih, sekian. Boleh langsung nanti. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama tapi mungkin pandangnya yang berbeda. Saya ada di lingkungan sekolah itu Pak Ustadz ya. Perkenalkan dulu, saya Lilik Musyarofa. Saya selalu ada permasalahan yang ada di lingkungan itu Pak. Anak-anak membantu, tujuannya membantu. Kemudian setelah membantu, kemudian dari yang dibantu itu memberikan sedekah. Nah, apakah yang tadi anak-anak tadi yang sifatnya membantu itu akan hilang amalannya atau pahalanya karena dia diberi oleh yang membantu? Itu Pak Ustadz. Itu sering terjadi di lingkungan kami. Kemudian ada juga kalau misalnya kami meminta atau guru meminta anak tersebut membantu, ya. Apakah itu juga menjadikan pahala bagi anak tersebut atau berbeda Pak Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya. Baik, saya bilang kaitannya ketika seseorang melakukan profesi pekerjaan dalam hal ini yang membantu ya, orang ya, atau jasa, gitu ya. Padahal dia mengambil yang pertanyaan pertama ya, dari profesi itu yang penting agar dia mendapatkan penghasilan, gitu. Maka dalam hal ini kaitan dengan yang kita bahas tadi itu betul-betul tergantung kepada niat. Ya. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal perbuatan yang kita lakukan harus berdasarkan pada niat. Profesi seseorang ya, melakukan ya, sesuatu yang dianggap ya, jasa dalam hal ini paling sering ya. Maka yang dilakukan tentunya sesuai dengan ya, tupoksinya yang dia lakukan harus betul-betul niat dengan ikhlas. Kalau ikhlas dia dapat dua-duanya. Misalkan ya, seorang polisi ya, mendamaikan dua orang yang berselisih atas satu perkara. Memang kan tugasnya dia sebagai seorang
ya polisi untuk memberikan keamanan, kenyamanan kepada seluruh warga. Maka ketika dia lakukan itu dengan ikhlas, saya bantu, ya, agar apa? Jangan terjadi perselisihan, ya, dijadikan jalan keluar. Maka ketika terjadi, ya, perdamaian itu mendapatkan pahala, ya, pahalanya betul-betul niatnya. Tapi kalau niatnya hanya dia melaksanakan tugas, sudah dia tidak mendapatkan pahala sedekah. Ya. Dia hanya mendapatkan imbalan dari pekerjaannya saja. Ya. Maka apapun, ya, profesi atau hal yang kita lakukan harus berdasarkan pada niat. Ya. Seorang pegawai, ya, di dalam kantor, ya, tugasnya misalkan memberikan pelayanan kepada customer. Dia tersenyum, dia memberikan pelayanan yang baik, itu merupakan tugas dan fungsi dia. Tapi dia melakukan itu katanya untuk ilhol suruh di wajah akhirin, untuk, ya, orang tersebut, ya, yang dilayani mendapatkan ketenangan, ya, senang, berinteraksi, dapat pahala, ya, pahala sedekah. Maka apapun profesi yang kita lakukan, kalau kita mau mendapatkan pahala dari sedekah yang kita lakukan itu, maka niatnya betul-betul, ya, karena Allah Ta'ala. Maka ketika seseorang memberikan imbalan atau tidak, nanti yang pelayanan ini tidak akan mengurangi pelayanan dia. Ya. Saya dulu sedikit bercerita ketika pulang, ya, bertimur tengah mengurus, ya, pelayanan di, ya, kelurahan, kemudian mengurus penyetaraan ijazah. Ya. Itu ketika berinteraksi, karena saya sangat terbiasa, ya, pelayanan publik itu dilayani, kemudian, ya, kalau ada tarifnya ada jelas, kalau tidak ada tarifnya berarti gratis juga. Ya. Dan lain saya belum terbiasa, saya kira, ya, sama, kalau ada tarifnya memang jelas. Kita lakukan ini, ya, sudah selesai. Oh, baik Pak, terima kasih. Oh, terima kasih aja. Oh, berarti di situ dia mengharapkan sesuatu. Padahal tugas dan fungsinya harus dilakukan. Maka profesi apapun yang kita lakukan, ya, kita betul-betul luruskan niat kita. Bahkan kita bekerja, ya, melangkahkan kaki dari rumah ke tempat pekerjaan, niat kita adalah untuk, ya, menafkahi keluarga kita. Niat kita adalah, ya, untuk memberikan, ya, mukafaah dan usrah, menafkahi, ya, anak istri kita, dapat nilai ibadah. Jadi ketika seseorang melakukan profesinya, ya, ketika dia niat untuk membantu, maka dapat nilai ibadah. Tapi kalau tidak, dia hanya mendapatkan, ya, ganjaran dari gajinya saja, tidak ada nilai ibadah. Sama aja kalau kita keluar rumah, kita bekerja, ya, pikirannya bukan mencari uang, tapi adalah untuk memberikan nafkah bagi anak istri kita, nilai ibadah. Demikian untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, kaitan tentang, ya, seseorang melakukan kebaikan kemudian diberikan ganjaran dari apa yang dilakukan, apakah perbuatannya itu akan hilang nilai ibadahnya atau nilai sedekahnya? Tentunya
kaitan ini dalam hati kita niatnya memang betul-betul tulus. Kita membantu seseorang itu betul-betul tulus, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan mengharap ganjaran. Tapi kalau mengharap ganjaran, ya sudah, apa yang dia lakukan cuma dapat ganjaran. Misalkan hanya uang berapa, kasih barang, itu saja yang didapatkan. Tapi kalau tulus karena Allah Ta'ala, ya, maka dia mendapatkan pahala. Setelah itu dia mendapatkan, ya, sesuatu imbalan dari orang yang kita tolong, itu lain hal. Diambil atau tidak, itu tidak akan menghilangkan pahala sedekah kita. Memang sangat erat ini kaitannya dengan niat. Kemudian ketika kita menyuruh seseorang untuk melakukan, ya, perbuatan yang baik, menolong seseorang, apakah orang yang melakukan itu tidak mendapatkan pahala? Dapat. Man sanna sunnatan fil Islam, ya, barang siapa memberikan, ya, jalan yang baik, ya, menyuruh orang untuk berbuat baik, pahalanya dua tuh. Ibu tadi mendapatkan pahala, anak yang tadi menolong mendapatkan pahala. Ya, itu faktor kebiasaan. Memang harus dibiasakan, terlebih di lingkungan sekolah. Ya, kita harus memberikan, ya, kebiasaan yang bagus. Maka kalau anak itu nanti awalnya dia tahu karena apa, disuruh oleh gurunya, kemudian nanti secara tidak sadar dia akan menjadi melakukan hal itu, ya, dengan keinginan dia sendiri, pahalanya mengalir juga tuh kepada ibu guru tadi, ya, yang awalnya dia dulu mungkin dengan tidak niat dari murid, tapi setelah berulang terus, ya, akhirnya menjadi satu kebiasaan. Maka oleh karena itu, kita harus juga banyak mengajak kebaikan. Anak kita di rumah sama tuh, kita ajarkan adab, kita ajarkan berbuat baik, begitu ya. Masuk rumah jangan langsung buka rumah langsung masuk, ya, salam dulu, ketuk dulu, ya, pakai kaki kanan, apa makan dan lain sebagainya, kita ajarkan doa. Nanti kalau sudah terbiasa, kita dapat pahala itu dari hal tersebut. Saya kira seperti itu, bahwa ini kaitannya dekat sekali dengan niat yang tadi kita bahas di akhir, bahwa segala perbuatan sedekah bantuan yang kita berikan, kalau yang kita tulus kepada Allah Ta'ala, maka pahala itu mengalir. Diberikan imbalan atau tidak oleh manusia tidak mengurangi akan pahala kita. Tapi kalau kita berharap sesuatu, saya bantu dia, ya semoga dia memberikan sesuatu pada saya, maka itu tidak akan mendapatkan pahala sedekah. Hanya kalau mendapatkan imbalan alhamdulillah, kalau enggak malah, ya, wah, bantuin, gak tahu diri, ya, jadi apa? Di hati menjadi kesal gitu, maka kita jauhkan itu. Demikian kiranya, semoga bisa dijawab, ya, atas pertanyaan tadi. Cukup, baiklah, semoga kajian kita pada pagi hari ini dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah dan tutup dengan doa. Semoga seluruh pelajaran yang kita pelajari dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah memberikan pada kita kesehatan, sehat yang sempurna pada seluruh anggota badan kita. Berikan kita rezeki yang cukup untuk ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan keturunan yang soleh dan solehah dan seluruh hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allah fi hajatina wa yuballigh maqasidana wa yashfi mardana wa yaghfir amwatina wa yarzuqna rizqan halalan tayyiban mubarak wa yahfazna bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن واد لا يسمع أعوذ بك من هؤلاء مرحوما وتفرق من بعد تفرق معصوما فينا شقيا ولا محروما وتغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولكن جنة مع الله عز وجل يا رب العالمين بفضلك اللهم تحييكم السلام ورحمة الله